Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati siyami Ramadan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, saudara-saudara saya, seluruh pemirsa ICMB TV Channel, Islamic Center, MUI Binjai TV Channel yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali tahmid dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan hidup di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini benar-benar mendatangkan keberkahan dan ampunan Allah kepada kita semua. Salawat juga salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya kita insya Allah di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ke-8 Selasa Ramadan 1445 Hijriah hari ini, tema yang ingin kita sampaikan adalah puasa dan ekonomi umat. Sebuah judul yang menarik, ya. Karena satu sisi puasa kita fahami adalah menahan diri. Sementara ekonomi umat yang kita lihat di dalam bulan puasa Ramadan ini geliatnya lebih daripada biasa-biasanya. Ya. Banyak di bulan puasa ini kegiatan-kegiatan perekonomian yang sebelumnya tidak tampak sekarang bermunculan. Ya, persiapan-persiapan untuk berbuka puasa di mana banyak saudara-saudara kita menyiapkan perbukaan puasa. Ya, seperti saudara-saudara kita yang menyiapkan bubur pedas misalnya, juga ya lengkong dan sebagainya. Ya, bahkan sebelum Ramadan pun geliat ini sudah nampak ramai di mana-mana. Ya. Masya Allah. Dengan Ramadan, geliat ekonomi umat semakin meningkat. Bisa jadi geliat meningkatnya ekonomi umat ini karena tadi puasa. Dengan mengamalkan perintah Allah berpuasa saum, menahan diri, nah Allah berikan peningkatan ekonomi dalam umat kita khususnya. Pemirsa ICMB TV Channel yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat, adapun ekonomi umat yang memang geliatnya semakin meningkat, ini ada beberapa faktor penyebabnya. Penyebab yang sangat mendasar sekali adalah memang Ramadan itu sendiri. Ramadan itu sendiri datang membawa keberkahan, ya, membawa keberkahan. Nah, berkah itu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan, ya, bertambahnya penghasilan, ya, dan bertambah yang lain-lainnya, adanya peningkatan-peningkatan. Dan ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya, Roh Imam An-Nasai, Ja'a syahrus siyam bil barokat. Ya, bil barokat dalam bentuk jama, artinya barokatnya cukup banyak. Ya, bukan hanya dalam ekonomi saja, sebagaimana disampaikan oleh teman-teman para asatid sebelumnya, keberkahan, kebaikan itu, nikmat itu, ya, bisa dalam kesehatan, dalam juga kehidupan sosial, seluruhnya barokat yang banyak. Tak juga terlewatkan ekonomi umat juga meningkat. Dan itu sudah terasa sebelum masuk Ramadan, di mana ya saudara-saudara kita, ya yayasan-yayasan, termasuk juga PTKU,
MUI ini ya, jelang Ramadan sudah muncul semangat untuk berbagi, ya, semangat untuk berbagi. Lebih dari 200 paket yang dibagikan kepada fakir miskin. Dan tentu ini kan bukan sekedar berbagi, ada yang dibagi. Dibagi itu kan dibeli, ya, beli beras, beli minyak, ya, beli apa-apa yang lainnya. Dan itu ada ya, jual belinya, ada ekonominya. Ya. Begitu juga tempat-tempat yang lain banyak memberikan santunan-santunan jelang Ramadan. Masuk Ramadan lebih menggeliat lagi. Ya. Di sana ada semangat motivasi baru. Ya, saudara-saudara kita semangat untuk ya memberi itu, ya memberi takjil, memberikan buka puasa ataupun apa itu semangat. Dan ini juga ada motivasi yang lain di samping memang Ramadan itu sendiri membawa keberkahan. Dari mana itu? Dari sabda baginda Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang itu memberikan berbuka puasa bagi orang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi nilai puasa orang yang diberikan iftar buka puasa tersebut. Ya. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an. Bapak Ibu, pemirsa ICMB TV channel yang dimuliakan Allah, sudah dua kita sampaikan motivasi yang membuat geliat ekonomi tersebut. Ya tentu kan ketika seseorang memberikan iftar, ya dia pilih, dia beli di mana sehingga muncullah ya warung-warung dadakan, lapak-lapak dadakan yang kalau kita di Binjai ini hampir ya di simpang perjalanan itu muncul ya dari yang menyiapkan menjual apa namanya sayur pedas, ya, bubur pedas, ya, cola, dan bermacam-macam ragam minuman. Dan ini belum muncul, tidak ada di luar Ramadan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, motivasi untuk memberikan buka puasa tersebut, ya, memunculkan ekonomi, termasuk juga yang jualan-jualan kurma. Yang sebelumnya tidak nampak, ini di pinggir-pinggir yang jualan kurma. Masya Allah, luar biasa. Jadi umat pun berpikir untuk berjualan apa, ya, untuk meningkatkan ekonomi kita dengan adanya Ramadan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang dimuliakan Allah, adapun motivasi yang ketiga yang kita lihat di sini adalah memang di bulan Ramadan itu sendiri Rasulullah, ya, yang memang kita tahu adalah contoh yang paling utama dalam bersedekah. Nah, di Ramadan ini Rasulullah sedekahnya luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, sedekah, kapan sedekah itu yang paling afdal? Rasul bilang, sedekah Ramadan. Jadi ini pun memotivasi saudara-saudara kita, termasuk kita-kita, ya, untuk banyak bersedekah kepada fakir miskin. Nah, ketika kita memberikan dana, sedekah kepada mereka, ya, otomatis mereka yang menerima ekonomi mereka juga meningkat. Ya dengan sedekah kita, mereka mungkin bisa beli baju, ya, beli makanan, beli sayur, beli apa macam-macam. Inilah geliat ekonomi yang meningkat selama di bulan suci Ramadan tersebut dengan motivasi-motivasi yang didasarkan sendiri dengan Ramadan itu, contoh dari Rasulullah dan hadis-hadis baginda Rasulullah. Adapun yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita lihat tadi, semua interaksi ekonomi tersebut, ya alhamdulillah masih ya bersifat konsumtif. Sebenarnya ada lagi tujuan dari ekonomi Islam, dari zakat itu sendiri, kalau bisa peningkatan ekonomi itu bukan hanya sesaat, bukan hanya konsumtif, tapi memang produktif. Itu dengan sedekah zakat kita. Ini yang harus kita upayakan di Kota Binjai ini. Ya alhamdulillah. Ya, kalau bisa di Kota Binjai ini, apakah secara kelompok, pribadi, ataupun melalui lembaga resmi, Basnas misalnya, angka kemiskinan ya di Binjai ini bisa semakin berkurang dengan dana sedekah ataupun zakat tersebut, ya, yang sifatnya tidak hanya sekedar konsumtif, sekedar dimakan, sekedar dipakai, tapi juga bisa produktif, ya, sehingga angka kemiskinan semakin tahun di Binjai ini semakin berkurang. Dan itu adanya adalah di Ramadan, di mana semangat kita bersedekah, semangat kita mengeluarkan zakat
dengan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah semakin muncul dan terjadilah kegiatan ekonomi yang di luar dari bulan suci Ramadan semakin meningkat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang puasa dan ekonomi umat selama bulan suci Ramadan yang bisa kita lihat dan kita simpulkan semakin geliatnya, semakin luar biasa, semuanya tersentuh. Pedagang-pedagang, fakir miskin juga, semuanya senang karena adanya tingkat kepedulian sosial yang diwujudkan dalam kegiatan jual dan beli selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Alhamdulillah, sekali lagi Ramadan datang membawa keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, peningkatan-peningkatan, termasuklah dalam peningkatan ekonomi umat yang tentu saja kita berharap ke depan bukan hanya sekedar konsumtif, tapi juga produktif, insya Allah. Demikian seluruh pemirsa ICMB TV channel yang dimuliakan Allah, yang boleh saya sampaikan. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, kepada Bapak Ibu seluruhnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.